Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita membahas Mazmur pasal 9. Hari ini Pastor Joshua yang membahas berkhotbah. Pasal 9 dengan pasal 10 boleh dilihat bersama. Besok kita melihat Mazmur pasal 10, hari ini kita melihat pasal 9. Karena bagi peneliti kitab Mazmur ini, pasal 9 dan 10 boleh disatukan. Tetapi kita masih tetap menurut aturan di tata laksana di sini untuk membahas, kita memberi tema di pasal 9. Tuhan dalam kesulitan adalah pelindung. Atau Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Yaitu pada waktu dalam kesesakan adalah sebagai tempat perlindungan bagi kita. Di ayat ini dikatakan ada 2 kali sebagai tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Dan juga perlindungan pada waktu kesesakan. Di sini menunjukkan apa yang dimaksudkan dengan kesesakan. Kita melihat di pasal ke-9. Saya membagi kitab ini menjadi subtema 2 bagian. Setiap subbagian bisa dibagi 3 bagian yang kecil lagi. Ayat 1 sampai dengan 10. Yang kedua, bagian kedua 11 sampai dengan 20. Di kitab Indonesia ada 21 ya. Di sini aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku dan mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kitab ini adalah Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Orang Israel pada waktu mereka di pembuangan, mereka menghadapi kesesakan dan menghadapi keruntuhan dalam negara mereka dan mengalami perubahan dalam dunia, dan mereka sehingga mempunyai Mazmur ini. Mazmur ini dimasukkan dalam salah satu Mazmur Daud. Yaitu satu Mazmur bersyukur, yaitu bersyukur pada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Memuji, dia tuh bersyukur, yaitu mengangkat tangan segenap hatinya. Satu, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Aku mau mengangkatkan tangan dengan bersyukur kepada semua orang, menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Perbuatan Tuhan itu ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau.
bermazmur bagi namamu ya maha tinggi. Aku mau bersyukur, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Dengan adil membela perkaraku, sehingga musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau yang maha tinggi. Bagi orang yang menindas aku, yang mencela musuh-musuhku, mereka terjatuh dan binasa. Ini masalah apa? Ini karena penghakiman darimu, karena engkau yang membela perkaraku dan membela hakku sebagai hakim yang adil. Ini boleh dimasukkan subtema pertama, subtema yang kecil. Tuhan menghakimi bangsa-bangsa. Tadi dikatakan aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, sehingga musuh pun mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Karena engkau menghakimi musuhku. Penghakiman dimaksudkan apa itu? Yaitu penghakiman terhadap bangsa-bangsa. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterus dan selama-lamanya. Ini tertuju bagi bangsa-bangsa, yang tertuju bagi orang-orang fasik. Mereka sampai titik akhir mereka musuh telah habis binasa. Mereka telah menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota yang telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan padanya, yaitu bangsa-bangsa musuh dari umat Allah. Kota-kotanya telah kau runtuhkan, namanya telah kau hapuskan. Tuhan menggoncang seluruh bangsa-bangsa. Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tatanya didirikan untuk menjalankan penghakiman. Dia yang menghakimi dunia dengan keadilan. Seluruh dunia menghadapi penghakiman, menghadapi Tuhan. Bangsa-bangsa menghadapi penghakiman dari Tuhan. Ini seluruh dunia, seluruh manusia. Setiap bangsa-bangsa dan negara menghadapi penghakiman Tuhan yang bersemayam untuk selama-lamanya, untuk menjalankan penghakiman. Tetapi dalam keadaan yang demikian, kita melihat subtema kedua, subtema yang kecil lagi, 9 dan 10. Dia mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Di ayat 9 atau Indonesia, kitab Indonesia 10, demikianlah Tuhan adalah tempat pelindungan bagi orang yang terinjak, tempat pelindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Di dunia ini, umatnya Tuhan mereka diinjak, Tuhan menjadikan tempat perlindungan, yaitu seperti benteng, seperti tembok batu
itu tempat pelindungan bagi umatnya. Tempat pelindungan, mereka di situ berlindung. Pada waktu kesesakan, yaitu bangsa menghadapi penghakiman. Di saat itu, Tuhan adalah menjadi tempat pelindungan bagi orang-orang yang terinjak. Saudara semua, pada saat dunia menghadapi penghakiman, seperti sekarang sama. Setiap negara menghadapi penghakiman. Tetapi Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Orang yang mengenal namamu ya Tuhan percaya kepadamu. Sebab engkau tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saudara semua kita melihat seluruh dunia menghadapi penghakiman. Tidak ada terkecuali. Setiap bangsa dan negara. Tetapi saat ini, saatnya lah kita mencari Tuhan. Saatnya menjadi Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Dan saatnya kita mencari Dia. Orang yang mengenal nama Tuhan akan percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mencarinya. Kita mencari Tuhan, kita percaya kepadanya. Bagi kita harus mengikuti Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindungan kita. Bagi kita hari ini, semua orang menghadapi pengaruh dari konflik ini, menghadapi goncangan dari politik negara dan kesulitan dalam perekonomian. Di Hong Kong, pemerintah Hong Kong belum pernah membagi uang, tapi sekarang membagikan uang untuk membangkitkan perekonomian di Hong Kong. Setiap orang ada 5.000 dan juga punya kebatasan waktu uang itu kapan harus dipakai habis. Ini untuk memberi semangat agar kita memakai uang untuk membantu perekonomian, agar orang bisa mendapatkan keuntungan. Ada sebagian orang bisa memakai uang, untuk keperluan sendiri, agar uang bisa menjadi bersih, berputar. Ini cara pemerintah. Itu adalah kebaikan dari pemerintah, tetapi itu sebelumnya belum pernah terjadi. Di dalam masa COVID ini, kalau tidak salah, ini kedua kali pemerintah Hong Kong membagikan uang untuk rakyatnya. Mengapa harus demikian, berbuat demikian? Karena sangatlah sulit. Inilah saat kesesakan. Tapi bagaimana kita menghadapi kesesakan ini, waktu kesesakan ini? Kesesakan ini apa maksudnya? Mazmur ini saat kita membaca subtema pertama memberitahukan kepada kita harus bagaimana memahami keadaan sekarang. Tuhan memberi petunjuk bagi kita. Tuhan menghakimi bangsa-bangsa dan negara. Saatnya penghakiman Tuhan. Di saat sekarang juga saatnya harus cepat untuk kembali bertobat. Bangsa melawan bangsa, negara melawan negara. Di mana-mana ada kelaparan, sampar. Akan ada bencana-bencana alam. Ini adalah tanda-tanda yang akan datang.
hari akhir yang akan datang, tetapi penghakiman akan cepat datang. Maka waktu Tuhan datang akan mengadakan penghakiman. Pada saat sekarang kita dalam masa menuju waktu itu, maka saatnya kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan juga kita harus memahami bahwa akhir zaman akan demikian. Bagi kita, di pengertian tentang Alkitab, bagi saya yang akhir akan menjadi yang depan akan menjadi terakhir, itu bukan lagi menjadi satu masalah ini, karena ini adalah pikiran pendapat dari orang, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk selalu waspada. Melihat tanda-tanda yang demikian, maka kamu akan tahu bahwa saatnya Tuhan datang sudah dekat. Walaupun saatnya belum sampai, tetapi kita harus berwaspada. Dan saat inilah kita percaya pada Tuhan. Pada waktu menghadapi tekanan, jangan kita meninggalkan Tuhan. Pada saat menghadapi beban, tekanan, mendapati kesesakan, kita malah harus mencari Tuhan. Bagaimana kita harus bisa menangkan? Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Pemerintah membagikan uang itu adalah baik. Kamu pikir pastor adakah Joshua untuk mendaftar? Ya, pasti ada. Sekitar 70.000 orang juga ada. Semua orang ada. Tetapi saya beritahukan kepada kalian, kita lebih-lebih lagi harus mendaftarkan diri kepada Tuhan untuk percaya kepadanya. Jangan kita tamak akan kekayaan, sebab Tuhan adalah akan yang menghakimi dunia. Seperti di sebelah barat mengatakan ini adalah negara barat mengatakan ini adalah masalah dari Cina, orang Cina, maka selalu menuntut dari asal usul dari konflik ini. Tahukah kalian akan masalah ini? Sesungguhnya ini adalah pertikaian antara negara. Tetapi bagaimana kita melihatnya? Kita jangan melihat demikian. Kita harus melihat kebenaran. Tuhan berfirman, ia adalah penghakiman bagi dunia, bukan masalah dari satu negara. Sebab satu negara punya masalahnya sendiri, yaitu untuk dirinya, negaranya sendiri merasa tidak aman dan juga ingin menjadi yang terbesar. Tetapi apa yang kita cari, yaitu kita harus merendahkan diri, saling mengasihi, damai dan akur, adil, kasih, saling menopang bagi orang yang memerlukan. Arah kita dengan arah dunia berbeda. Kita harus percaya pada Tuhan dengan segenap hati dan juga percaya adalah Tuhan menghakimi seperti hari ini. Maka kita harus bangkit untuk mencari Tuhan. Jangan pergi meninggalkan Tuhan. Kita harus percaya pada Tuhan. Pada saat bangsa-bangsa menghadapi penghakiman, maka Tuhanlah menjadi tempat pelindungan bagi kita. Di ayat 11 sampai dengan 12, subtema ke 20, ayat 11 sampai dengan 21, subtema kedua juga dengan pemikiran yang demikian. Di ayat 11 sampai dengan 14 atau 12 sampai dengan 15, menghadapi kebaikan Tuhan kita harus bersyukur. Sejajar dengan subtema yang pertama, ayat
yang sebelumnya kita bersyukur akan kepada Tuhan dan juga menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Ayat 11 sampai dengan 21. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Di depan menerangkan tentang menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Di sini memberitakan perbuatan Tuhan yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa, yaitu perbuatan Tuhan yang dilakukannya. Tuhan melakukan perbuatannya sehingga seluruh dunia berubah. Di antara bangsa-bangsa, maka umat Tuhan harus memberitakan perbuatannya ini. Maka kita harus bermasmur, kita harus bersyukur yang bersemayam bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Apa yang dilakukan? Sebab Dia membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakan. Dia tidak melupakan teriakan orang. Mengapa dunia menghadapi penghakiman? Karena orang menindas orang, juga saling menindas dan bertikai. Tuhan mengingatkan akan penumpahan darah dan membalas dosa orang. Tuhan membalas dosa orang. Mengapa sekarang dunia menghadapi penghakiman? Karena dosa manusia. Tapi di pembalasan ini Tuhan mengingatkan orang yang tertindas dan juga teriakan orang, tidaklah Tuhan lupakan. Di ayat 13, kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, sebab oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau yang mengangkat aku dari gerbang maut. Supaya aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Aku menghadapi keselamatan dari Tuhan. Pada saat Tuhan menghakimi dunia, kita mengalami akan keselamatan dari Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, maka kita harus memuji Tuhan. Tuhan mengingatkan, Tuhan melihat akan kesengsaraanku dan juga saat penderitaanku. Tuhan mengangkat aku, maka aku harus memuji, menceritakan segala perbuatan Tuhan dan bersorak-sorak. Ayat 16-17, Kesejajaran di ayat 5-8. Di ayat 5-8 Tuhan menghakimi dunia. Ayat 15-18, bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya terangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya Tuhan, segala bangsa melupakan Allah, sebab bukan
bukan untuk selamanya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang yang sengsara. Orang-orang fasik membuat bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya sendiri. Mereka membuat rancangan-rancangan sendiri, tetapi mereka membuat rancangan-rancangan itu mereka terperangkap sendiri. Karena Tuhan telah mengadakan penghakiman. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Maka kita janganlah mengikut orang fasik. Kita tidak perlu takut, sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah yang menghakimi, sehingga mereka orang fasik tertangkap pada jaring dan lubang yang dibuatnya sendiri. 17 sampai dengan terakhir. Ini adalah satu permohonan agar Tuhan menghakimi bangsa-bangsa. Disejajarkan dengan ayat 9 dan 10. Di ayat 9 dikatakan adalah Tuhan tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Di sini memohon agar Tuhan agar menghakimi bangsa-bangsa yang jahat. Sebab dikatakan 17-18, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Kita jangan menjadi orang fasik, jangan menindas dalam kesesakan. Kita jangan mengikuti orang fasik. Waktu kesesakan, seharusnya kita mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dan tempat perlindungan waktu dalam kesesakan kita. Pada saat kita disesakan, kita jangan menghindar, jangan berjalan pada jalan yang belok. Setiap negara menghadapi penghakiman, kamu harus pergi kemana? Mencari negara mana yang aman? Bukan demikian. Semua negara juga menghadapi penghakiman. Setiap negara punya masalahnya sendiri. Hong Kong ya punya masalah sendiri. Tapi apakah luar negeri juga tidak punya masalahnya juga? Lebih besar lagi. Kamu pergi ke situ. Apakah kamu merasa tidak mempunyai masalah? Punya harapan? Sesungguhnya mungkin akan lebih susah. Kita jangan melompat dari satu lubang malah masuk ke dalam jurang. Pada saat itu kita tahu saat penghakiman Tuhan, tetapi kita melihat tempat Tuhan adalah tempat perlindungan kita, tempat harapan kita. Setelah bangsa-bangsa apa yang mereka lakukan, mereka sangka baik, akhirnya mereka juga tertangkap dalam jaring dan terbenam dalam lubang yang dibuatnya. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri, dan aku sendiri, kita jangan melupakan Tuhan. Orang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi kita harus ingat akan Tuhan dan percaya kepadanya. Kalau ada demikian, orang merasa kita sangat rugi dalam menghadapi penghakiman, menghadapi tekanan. Tetapi ada orang menghadapi tekanan, mereka memilih jalan dunia.
Tapi hari ini sama kita menghadapi tekanan, tetapi kita memilih untuk percaya pada Tuhan. Kita percaya bahwa bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Orang bisa lupa, tetapi Tuhan tidak akan melupakanmu. Harapan orang miskin tidak dilupakan. Harapan orang sengsara sepertinya hilang. Sepertinya memang sekarang hilang harapan, tetapi itu tidak akan selamanya. Perlindungan Tuhan pasti, pertolongan Tuhan pasti akan datang. Bangkitlah Tuhan, jangan manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Kita ditindas seperti di hadapan orang kita adalah orang bodoh. Seperti harapan kita sepertinya hilang, sepertinya Tuhan lupa akan aku. Orang akan mentertawakan aku. Begitu menguntungkan, kamu aja tidak mau pergi. Apakah? Tetapi kita janganlah lupa bahwa Tuhan tidak akan selamanya melupakan kita. Harapan kita tidak akan hilang untuk selamanya. Kita terus berdoa, mencari Tuhan, berharap pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan melindungi kita. Tuhan tidak akan memberikan orang-orang yang tidak percayanya selalu menang. Mereka juga bisa menjadi takut sehingga mereka tuh mengakui bahwa mereka adalah manusia juga. Saudara semua, kita dalam penghakiman dunia belum pernah terjadi demikian. Sekarang juga perubahan mutan dari konflik ini juga cepat. Kita bersyukur Tuhan menjaga kita, tapi kita tahu karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita, gunung batu kita, pelindungan kita, harapan kita, tempat perlindungan kita yang kita harapkan. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Uang tidak akan bisa membantu kita. Vaksin bisakah membantu kita? Dari pandangan orang memang bisa. Tapi pertolongan dari vaksin tidaklah melebihi dari pertolongan dari Tuhan. Saya melihat pelindungan Tuhan terhadap gereja, saya sangat bersyukur terhadap saudara-saudari semua. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Saya sangat bersyukur. Kita pikir Hong Kong 70 ribu orang, 700 ribu orang, 10 ribu orang yang terjangkit. Kalau dibandingkan dengan perbandingan, seharusnya ada yang terjangkit, tetapi Tuhan melindungi kita. Setiap saudara-saudari semua ada aman dan damai. Kenapa? Karena di dalam kesesakan, di saat Tuhan menghakimi dunia ini, pada saat sampar merajalela, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mengingatkan kita dan menjaga kita. Di dalam waktu kesesakan, dalam perekonomian yang sulit, tapi saya melihat saudara-saudari semua yang mengalami tempat sebagai
Tuhan yang melindungi di tempat kerjamu. Ya, kantormu seperti ada goncang, tetapi adakah goncangan padamu? Sebab Tuhan adalah tempat pelindungan. Bukan hanya bersyukur, tetapi kita harus memuji Tuhan, memuji dengan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib, memberitakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita. Kita janganlah takut, kita harus memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, terus dalam pelindungan Tuhan. Amin. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Raja kami. Kami bersyukur dan berterima kasih dengan segenap hati kami. Tuhan, kami seluruhnya, hidup kami serahkan bagi-Mu. Kami, saudara semua, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit untuk memuji Tuhan kita. Memuji akan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. 你本伟大，那受极大赞美，在我们神之神神中，愿全地都喜乐。我哋一齊舉起我哋手，主，我哋要高舉你嘅名，主，我哋
因你歡喜快樂。至高者，我要歌頌你嘅名。我哋一齊咧去到高舉我哋嘅手，因為神今日要為我哋成就大事。Mari kita berdoa, kita memuji Tuhan kita. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kedamaian. Di dalam keadaan pun kita menghadapi akan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, terima kasih di masa virus ini Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, dan juga kami berdoa dan memelihara setiap saudara-saudari kami punya pekerjaan. Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Engkau menjaga kami setiap orang sehingga virus tidak merajalela di Hong Kong. Tuhan, Engkau di dalam kami mempunyai damai, dan juga kami bersyukur bagi setiap masyarakat Hong Kong punya vaksin, dan juga di Hong Kong dalam penjagaan Tuhan kami mengucapkan puji syukur kami. Ini adalah mujizat dari-Mu Tuhan memelihara Hong Kong. Dan juga kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih atas mujizat-Mu ada di antara kami. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami sangat berterima kasih akan perbuatan-Mu yang ajaib. Kami percaya akan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan kami yang untuk selama-lamanya. Nama-Mu ditinggikan di atas bumi ini. Kita mengundang saudara-saudari semua, kita berdoa. Kalau ada 2 orang bersama, kita menghitung perbuatan Tuhan dari masa virus ini, bagaimana pekerjaan Tuhan terhadap-Mu, baik kesehatan-Mu, orang rumah-Mu, atau kerjasama-Mu terhadap sesama. Seperti di Hong Kong, kita semua mau bersatu untuk pakai masker. Kita satu persatu bersyukur. Kita bersyukur. Tuhan, terima kasih, puji syukur kami di masa yang sulit ini yang mendapatkan Engkau mengundang aku untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Di masa virus ini, aku tidak kekurangan apapun. Terima kasih atas penyediaan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga keselamatan orang rumahku. Terima kasih Tuhan. Silakan. Tuhan, kami bersyukur padamu. Tuhan, di masa virus ini, di dalam kesesakan ini, kamu memberikan kami ada hubungan yang baik. Terima kasih Tuhan. Saya di masa virus ini punya hubungan yang baik dengan suami istri dan anak-anak, dan juga bersyukur di pengembalaan kami tidak berhenti, bahkan Engkau perbaharui dan banyak sekali kesempatan untuk bertemu dengan para kaum remaja. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau memberi aku, bahkan orang rumah kami, orang tua kami, anak-anak kami melihat pelindungan-Mu Tuhan, dan juga melihat Injil-Mu tidak berhenti, dan melihat begitu banyak orang datang ke gereja dan merindukan Engkau dan mendapatkan keselamatan ini. Tuhan, saya mengucapkan puji syukur saya atas semua ini, dan juga di masa ini juga melihat bagaimana banyak waktu untuk bersama dengan orang rumah. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kita bangkit bersama dengan hati yang bersyukur. Tuhan, Engkau yang Tuhan, di dalam kasih-Mu, Engkau membawa kami mengalami segala sesuatu yang baik dari-Mu. Semua dalam tangan-Mu, Tuhan. Mari kita mengadakan tangan kita, berkata kepada Tuhan akan kasih setia Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah kami untuk selama-lamanya. Tuhan, di kitab ini memberitahukan kami, Engkau ada di antara orang yang tertindas, ada di antara orang yang sengsara. Tuhan, Engkau adalah tempat pelindungan kami. Di sini
ingin melayani orang-orang yang waktu kesesakan, atau kamu merasa kamu tertekan. Kalau saudara-saudari semua, kalau kamu merasa tertekan baik di rumah atau dimanapun, kalau kamu ingin merasakan sebagai Tuhan adalah tempat pelindunganmu, silakan maju ke depan dengan tindakanmu. Beritahu kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau untuk percaya pada Engkau pada saat aku menderita, aku merasa sesak. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu. Aku mendatangkan permohonan untuk mencari-Mu, Tuhan. Tuhan, aku orang yang terinjak. Aku orang yang tersesat. Datanglah. Pada saat engkau datang pada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau, meninggikan engkau dari segala kesesakanmu. Baik hubungan, kesehatan, apakah itu kesehatan, atau kamu berada dalam keadaan yang sangat di lembah yang terendah, seperti kamu tidak sanggup untuk berdiri. Di hari ini Tuhan ingin membantumu. Kalau saat ini hidupmu masih dalam begitu ketahan, Tuhan, kamu harus mencari aku. Kamu harus mendaftarkan diri untuk datang di hadapan. Saudara semua, datang di hadapan Tuhan, beritahu kepada Tuhan apa kesulitan yang engkau hadapi. Apa juga ada masalah terhadap anak-anakmu, hidupmu. Beritahu pada Tuhan. Saudara semua yang di online juga silakan untuk beritahu kepada Tuhan. Tuhan, dimanapun kamu berada, Tuhan akan mendengar. Kita berdoa. Mari kita berdoa bersama untuk saudara kita yang memerlukan. Kita berdoa. Tuhan, Roh Kudus, mohon Engkau datang pada saudara-saudari kami. Tuhan, Engkau masuk di dalam roh kami. Saya melihat Tuhan mengangkat kita,
menggendong kita, menghapus air mata kita, memeluk kita, menepuk-nepuk pundak kita, dan berkata, anakku, aku di sini, janganlah takut, janganlah takut, aku di sini, aku mau memelukmu, untuk pergi dari lubang ini, melebihi dari hidup. Gunakanlah iman untuk berfokus padaku. Aku akan menghardik segala bangsa-bangsa, menghardik segala orang-orang jahat yang di dalam hidupmu, orang-orang fasik di halamanmu, dan meruntuhkannya untuk selama-lamanya. Tuhan meruntuhkan, dan namanya juga tidak akan diingatkan lagi. Tuhan, Engkau datang di hadapan kami. Tuhan, beri kami, setiap orang punya kekuatan dengan kasih-Mu memenuhi. Engkau membungkus setiap hati dan roh kami. Tuhan, berikan hati yang rela. Tuhan, kuatkanlah kami. Kadang Engkau di sebelah kanan kami, masih siap. Tidak ada lagi yang perlu kami takutkan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku mendeklarasikan kekuatan masuk di dalam kaki-Mu, sehingga kaki-Mu bisa tegar untuk berdiri. Tegak berdiri di dalam kesesakan dalam hidup-Mu. Kita berdegar, kita mendeklarasikan, kita percaya pada Tuhan. Kita bersama memandang pada salib Tuhan. Kita berkata pada Tuhan, di saat ini Tuhan, kami mendaftarkan kesesakan hidup saya. Tuhan, Engkau menerima segala kesesakan saya. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan, kekuatan-Mu masuk di dalam saudara-saudari kami semua. Tuhan adalah kekuatanku, tempat perlindunganku, harapanku hanya pada-Mu, Tuhan. Saudara-saudari semua, sekarang adalah saat Tuhan menghakimi dunia. Tuhan bersemayam di tahtanya. Kita sebagai umat Tuhan untuk percaya kepadanya, mencari Dia. Tuhan tidak akan selamanya mengingatkan kita. Mari kita pejamkan mata. Di hadapan Tuhan, kita dengan teguh untuk percaya kepadanya dan tidak tergoyah. Kita berdiri, berharap padanya, memandang padanya, tidak goyah, tidak putus asa, tidak berserah. Kamu pikirkan di hidupmu penuh dengan tekanan, penuh dengan beban, daya tarik di dunia ini, penuh dengan suara-suara, banyak suara orang-orang, suara ketakutan, suara yang menakutkan, suara yang untuk memperdayakan.
tetapi hati kita percaya pada Tuhan, tidak goyah. Kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai wakil dirimu sendiri, gerejamu, dan juga seluruh umat Allah di bumi menghadapi penghakiman ini. Bangsa-bangsa menghadapi penghakiman, beban yang sangat berat. Tetapi umat-umat Allah dengan teguh berharap pada Tuhan, percaya pada Tuhan, tidak berjalan pada jalan dunia, tidak mengikuti suara dunia, suara ketakutan, mendengar kebenaran. Tuhan memberitahukan kepada umatnya di seluruh dunia ini, saatnya menghakimi dunia ini, bangsa dan negara menghadapi penghakiman. Anakku, engkau ada di antaranya. Untuk engkau berharaplah, percayalah padaku. Akulah menjadi tempat perlindungan dan keselamatan bagimu. Percayalah pada Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa dipercaya. Hatimu, rohmu, seluruh umat Allah hanya percaya kepada Tuhan, tempat perlindungan. Tuhan, tempat perlindungan. Di saat ini dunia menghadapi kesesakan, penghakiman. Belas kasihan Tuhan ada datang padamu, perlindungan Tuhan ada padamu. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar saudara-saudari semua baik dimanapun kamu berada, bahkan umat Allah seluruh dunia berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Kamu tidak akan selamanya putus asa. Perbuatan ajaib Tuhan ada padamu, bahkan ditunjukkan. Saatnya Tuhan menghakimi dunia. Ya, kita mengalami Tuhan, menghadapi penjagaan Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan menjagamu, melindungimu, memberi padamu, memberkatimu. Walaupun beribu-ribu orang rebah di sebelah kananmu, tetapi semua itu tidak akan datang padamu, mendekat padamu, sebab Tuhan menyertaimu, melindungimu, memberkatimu. Saudara-saudari semua, kita angkat tangan kita. Kita berdoa bagi seluruh orang-orang di dunia ini. Orang dunia ini, bangsa-bangsa. Tuhan itu nyata, benar. Hanya Tuhan adalah Allah. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan merancangkan diri sendiri. Jangan berjalan pada jalannya manusia. Pada saat kamu takut pada Tuhan, karena kita setiap orang hanyalah manusia. Kita harus percaya pada Tuhan. Bangkitlah, percayalah pada Tuhan. Tuhan pasti akan mengingatkanmu. Percaya pada Tuhan hanyalah jalan satu-satunya. Bangkitlah, orang dunia, bangkitlah untuk percaya pada Tuhan dan mengandalkan pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Tuhan tidak akan mengikatkan orang yang tidak mengingatkan Dia. Tuhan akan mengingatkan orang yang mengingatkan Dia. Jangan pada sendiri ada punya rancangan-rancangan sendiri dan menghitung-hitung perhitungan bagi diri sendiri.
Percayalah pada Tuhan. Mohon Tuhan untuk memberkatimu. Tuhan, hapuskanlah segala sampar ini, karena setiap orang harus kembali bertobat padamu. Orang fasik bertobat. Tuhan, kami mohon padamu, hentikan segala sampar ini. Hapuskanlah segala dosa manusia, karena Yesus Kristus telah menebus di bumi ini. Tuhan, berkatilah kami. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mohon Tuhan untuk memberkatimu. Amin. Kita doa pagi sampai di sini.